Natalia akhirnya menemani Rianti untuk belanja bulanan. Kedua wanita itu pergi diantar supir. Awalnya Dava yang ingin mengantar mereka, tapi demamnya tambah parah, hingga dia harus istirahat total. Rianti begitu senang pergi dengan Natalia. Dia menggandeng menantunya yang sudah dianggap seperti anak sendiri, dengan senyum yang mengembang. Dia benar-benar begitu bahagia, karena sudah tidak perlu lagi ditemani oleh asisten rumah tangganya untuk berbelanja. Dulu, kalau dia meminta Dava atau Nathan untuk menemaninya belanja, pasti kedua anak laki-lakinya itu memiliki alasan yang tidak masuk akal agar tidak menemaninya belanja. Sekarang untungnya sudah ada kamu, jadi Mama sudah tidak belanja sendirian lagi. Kalau Mama nyuruh Dava atau Nathan, pasti ada-ada aja alasannya untuk nolak, kata Rianti kesal, membayangkan dua putranya itu. Karena itu Mama senang sekali saat Nathan mengatakan akan menikahimu. Jadi Mama sekarang sudah punya anak perempuan yang bisa diajak untuk belanja dan make up-an. Natalia juga tersenyum bahagia kepada Rianti, lalu menyandarkan kepalanya ke bahu Rianti. Rasanya begitu menyenangkan, karena Rianti menganggapnya seperti anak sendiri. Anak perempuan Mama yang cantik, kata Rianti dengan sayang, dan mengelus kepala Natalia. Dua orang wanita yang berbeda usia itu kemudian mengambil troli belanja. Natalia mendorong troli itu dengan senang di samping Rianti. Sementara itu, Rianti mengecek daftar belanjaan. Sebelumnya mereka sudah menulis tentang apa saja yang harus dibeli, agar tidak melupakan satu benda pun. Kita beli sabun-sabunan dulu ya sayang. Setelah itu, baru kita beli makanan, biar enak nyusunnya, kata Rianti sambil mengarahkan Natalia ke rak sabun-sabunan. Mereka mengambil sabun yang dibutuhkan. Masing-masing orang memiliki kebutuhan sabun yang berbeda. Natalia dan Nathan saja memakai sabun yang berbeda, karena jenis-jenis kulit mereka sangat berbeda satu sama lain. Kamu juga ambil buat kamu, Nak. Mama gak tahu mana yang kamu pakai. Gak usah ragu ya, Nak. Kalau belanja sama Mama, kita habiskan uang Papa bersama-sama. Natalia langsung tertawa mendengar ucapan Rianti. Rama begitu berbeda dengan ayahnya yang hanya bisa berhutang. Rama begitu menyayangi keluarga dan sangat bekerja keras, sehingga bisa membuat keluarganya hidup mewah. Ambil juga yang ini, Nak. Yang ini juga. Yang sana juga deh, kata Rianti sibuk menunjuk sabun-sabun yang ada di rak. Saat Natalia ingin mengambil sabun yang paling murah, Rianti langsung menghentikannya. Jangan ambil yang itu, Nak. Ambil saja yang bagus. Yang itu kurang bagus. Tapi Mah, dia biasa kok pakai yang itu. Sekarang gak boleh lagi pakai yang itu. Itu gak bagus buat kulit kamu. Makanya tangan kamu tuh jadi pecah-pecah dan kasar gini, kata Rianti mengelus tangan Natalia. Rianti tidak tahu saja kalau tangan Natalia itu pecah-pecah karena melakukan banyak pekerjaan berat. Selain itu, dia juga punya alergi terhadap sabun, sehingga kulitnya gampang pecah-pecah dan kasar. Setelah memilih sabun, Rianti dan Natalia beranjak ke area makanan ringan. Rianti dengan semangat membeli banyak sekali makanan ringan, katanya untuk Natalia dan Nathan. Padahal Nathan tidak suka sama sekali dengan makanan itu, karena dia lebih suka buah dan sayur. Palingan yang paling suka adalah Dava. Dava pemakan segalanya.
selama itu baik dan halal. Tidak suka pilih-pilih makanan, sehingga seringkali Nathan mengomelnya agar menjaga kesehatan. Saat Rianti dan Natalia ingin beranjak ke area daging dan ikan, mereka dikejutkan dengan bertemu seorang ibu-ibu yang rambutnya disanggul tinggi dan memakai kipas untuk mengipasi wajahnya yang seakan kepanasan. "Aduh Jeng, kita kebetulan bertemu di sini. Ini toh mantumu," katanya dengan nada julid dan terus mengipasi wajahnya. Iya Jeng, ini mantuku. Cantik kan mantuku Jeng?" kata Rianti dengan santai. Dia tahu wanita yang ada di depannya ini akan bersifat julid. Rianti cukup kenal dengan Tami. Mereka sebenarnya masih saudara jauh. Namun Rianti enggan untuk mendekati Tami karena sifat julidnya dan mau menang sendiri. "Cantik sih, tapi buat apa kalau bebek dan bobotnya tidak jelas?" katanya dengan sinis saat melihat ke arah Natalia. Entah kenapa, Tami terlihat sekali membenci Natalia. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah bertemu, apalagi memiliki masalah. Bibit robot apa sih? Yang penting anaknya baik dan Nathan mencintai Natalia. Buat apa bibit robot kalau karakternya jelek? Ya kayak mantumu itu, sifatnya jelek, kata Rianti cuek. Enak saja kamu mau menghina menantunya. Tidak akan dibiarkan siapapun menghina Natalia. Karena bagi Rianti, Natalia sudah menjadi keluarganya. Tidak akan ada satu orang pun yang bisa menyakiti Natalia. Tami langsung bungkam mendengar ucapan Rianti. Tidak berani berkomentar apapun lagi. Karena memang menantunya terkenal dengan karakter yang buruk. Dia sungguh tidak menyangka kalau Rianti akan membela Natalia. Sepengetahuan Tami, Nathan menikah dengan tiba-tiba, sehingga dia menyangka Rianti akan membenci menantunya yang tidak jelas asal-usulnya, sehingga dia berani julid pada Natalia. Mending Jeng gak usah julid sama menantuku. Aku tidak tinggal diam kalau Jeng menghina menantuku lagi. Rianti memperingati Tami dengan nada dingin. Setelah itu Tami langsung buru-buru pergi. Wajahnya memerah karena malu. Dalam hati Rianti merasa menang, bisa mengusir orang yang sudah mengganggu menantunya. "Nak, kamu jangan mikirin perkataan orang. Bagi Mama, kamu adalah menantu yang paling baik. Mama tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina kamu." "Terima kasih, Ma," kata Natalia dengan suara yang serak, menahan air mata yang ini menetes. Baru kali ini ada yang membela dirinya. Sebelumnya, kalau ada yang menghina dirinya, ayahnya atau ibu tirinya malah lebih merendahkan dirinya. Sehingga Natalia merasa terhina dan sangat rendah. Rianti sungguh berbeda dengan mereka. Walaupun tanpa ikatan darah, Rianti benar-benar begitu tulus menyayangi Natalia. Setelah mereka selesai berbelanja, Natalia langsung mengajak Rianti untuk pulang. Padahal Rianti ingin sekali melancarkan niatnya untuk menghabiskan uang ramah suaminya. Sampainya di depan pintu rumah, Dava sudah menunggu Rianti dengan wajah memelas. Wajahnya merah dan nafasnya ngos-ngosan. "Mama, Nathan ngerjain Dava, Ma," katanya dengan nada memelas. Masa dia kasih Dava bakso dengan cabai berjibun? Padahal dia tahu Dava gak kuat pedas. Dava meneteskan air mata karena pedas. Sementara itu, Nathan datang dengan santai sambil membawa sekotak susu-susu segar. "Apa?"
katanya galak saat Dava mengulurkan tangannya meminta susu yang dibawa Nathan. Masih mending lo, gue bawa bakso setan. Mau makanan lo, gue campur obat perangsang juga. Ya elah, gue gak butuh obat perangsang. Gue gagah perkasa. Gak kayak lo lemah syahwat. Mana buktinya lo gagah perkasa? Adalah, lo gak perlu tahu. Penting gue ini gagah perkasa. Nah, kayaknya Dava gak perjaka lagi. Rianti langsung menatap tajam pada Dava. Masih mah, masih kok. Dav, kata Rianti. Dava langsung berlari dengan kencang, melupakan rasa pedasnya. Aduh, kok di apes meludu. Natalia tertawa. Di rumah ini selalu ada saja bahan tawaan. Korbannya lebih banyak Dava. Sungguh malang nasib ibu peri tak bersayap itu. Gak usah kerja lagi lah, kata Nathan saat melihat Natalia yang sudah siap-siap untuk pergi ke coffee shop. Natalia kebetulan malam ini masuk malam, menggantikan temannya yang kebetulan sedang sakit. Hari ini mereka bertiga masuk barengan. Nah, kalau sudah seperti ini, coffee shop akan sangat ramai. Secara dadak fans mereka akan berkumpul. Apalagi kalau rombongan Dava hadir. Sudahlah, coffee shop akan terasa seperti sirkus. Ramainya minta ampun dan tentu saja berisik. Gue kerja bukan karena kekurangan uang, tapi buat mengusir rasa bosan. Kalau uang udah cukup, sekarang punya sugar husband. Kalau sama gue, nafkah lahir batin terpenuhi. Gak perlu diragukan lagi. Didikan papa ramah kok. Jangan bawa anak orang susah, kata Nathan dengan bangga. Tapi tiap malam gue yang susah. Natalia mencibir Nathan dengan terang-terangan. Saatnya protes karena tiap malam tidak bisa tidur nyenyak lagi. Kalau dulu dia tidak bisa tidur nyenyak karena pegal-pegal, sekarang tidak bisa tidur nyenyak karena suaminya yang minta jatah terus. Untung sayang, kalau enggak, Natalia akan menendang bokongnya. Mau gimana habisnya, lo menggoda dan rasanya enak. Udah sana buruan. Enak-enak, pinggang gue sakit tahu. Mau gue pijitin gak? Lo mah gak niat mijit, niat bikin gue encok. Ya, diusahakan gue mijit doang. Tapi kalau gak tahan ya gue gak mau mijit doang. Nathan, kok lo mesum begitu? Bukan mesum, tapi insting alami. Dah lah, gue duluan aja dah. Bentar, kita pergi bareng. Natalia benar-benar bernapas lega karena berhasil keluar kamar. Kalau ada Nathan di rumah, untuk keluar kamar saja rasanya sulit sekali. Jika kepin Nathan melulu, lemas besti, tenaganya kuat sekali. Gue pergi bareng kalian aja, kata Dava saat melihat Nathan dan Natalia keluar bersamaan. Gak, lo pergi sendiri aja, kata Nathan menolak. Mana bisa dia mesra-mesraan kalau ada Dava. Abang kembarnya ini tidak tahu saja Nathan mau modus. Pelit lo. Lo punya mobil sendiri. Gue alergi kalau dekat-dekat sama lo. Udah sana, ganggu aja. Atau lo perlu gue cariin jodoh juga? Kampret, ngadi-ngadi lo. Jodoh-jodoh. Gue belum niat kawin. Nikah, Dav, kata Natalia mengoreksi perkataan Dava. Iya, itulah pokoknya.
Awas lo kalau macam-macam, gue bilang ke Natalia. Dava menggantung ucapannya dan mendekat pada Nathan. Kalau lo suka nonton bok, katanya dengan nada mengancam. Nathan langsung memiting kepala Dava. Lo yang awas, gue pisahin pala lo, katanya tidak kalah mengancam. Dava langsung melepaskan diri dari Nathan dan pergi begitu saja. Udah, nggak jadi, gue pergi sendiri aja. Nah, gitu dong brother, kata Nathan senang. Dava juga ikut tersenyum melihat Nathan. Akhir-akhir ini adiknya menjadi lebih banyak bicara dan tersenyum senang. Sebagai saudara, dia juga ikut senang, walaupun dia kadang kesal kalau melihat orang mesra-mesraan tidak kenal tempat. Sekarang giliran kita untuk berangkat, kata Nathan pada Natalia. Natalia langsung mengikuti Nathan menuju mobil dan duduk di samping Nathan. Nat, tangan lo napa raba-raba paha gue? Fokus sana. Bukan raba, cuma ngelus aja. Udah dibilang tangan lo jangan nakal, kata Natalia mencubit pipi Nathan kesal. Nathan akhirnya fokus pada jalan. Setelah mendapatkan tatapan maut dari Natalia. Sesampai di coffee shop, suasana sudah sangat ramai. Kelompok Dava sepertinya sudah berkumpul. Dia sudah menggunakan celemek warna hitam dan menghidangkan kopi. Walaupun Dava dan Nathan adalah pemilik coffee shop ini, mereka tidak hanya diam diri, tapi juga ikut melayani pengunjung. Kalau Nathan lebih suka membuat kopi daripada berinteraksi dengan pengunjung. Kalau Natalia, dia berada di kasir, kadang juga menghitung pengeluaran dan pemasukan. Tentu dibantu si kembar juga. Woi, Boya kembarnya udah datang, teriak Tomo, salah satu pelanggan setia dari coffee shop ini. Boya yang itu udah punya bini, jangan dekat-dekat sama bininya, nanti habis loh, kata Dava sambil meletakkan tangannya di leher. Kapan bang? Siapa yang mau sama Boya galak itu? Sedih sekali nasibnya yang jadi bini Boya dingin. Tomo malah mendramatisir keadaan, merasa kasihan pada siapapun yang menjadi istri Nathan. Pasalnya dia galak sekali, tapi karena good looking dan good rekening, nasibnya aman. Apa daya orang-orang yang hidup pas-pasan. Lihat dong, yang di sebelah juga pakai cincin yang sama kok. Lia, lo yang nikah sama Nathan. Teganya dirimu, Lia. Kalau saingannya Nathan, tentu gue harus mundur. Udah ganteng, tinggi, putih, duitnya gak habis-habis lagi. Gue mundur ke pental gue. Tomo kemudian duduk dengan lemas. Teman-temannya menatap kasihan pada laki-laki itu. Lagian sebagian orang di sini pasti sudah curiga kalau hubungan Nathan dan Natalia tidak akan murni teman. Tidak ada persahabatan antara laki-laki dan perempuan tanpa melibatkan perasaan. Salah satunya pasti menyimpan rasa lebih. Entah itu masih dipendam atau sudah perlahan hilang. Makanya sadar diri, sadar posisi, sadar muka. Kita nggak sebanding dengan Nathan yang walaupun galak, tetapi di hati pada wanita. Giliran patah hati, bilangnya sama cowok sama saja. Bukan gantengnya yang sama, tapi sifat buruknya, kata Rino menepuk-nepuk bahu Tomo dengan pelan, memberi ketabahan pada temannya yang memang menyukai Natalia. Natalia hanya menggeleng melihat kelakuan teman-teman Dava. Kalau teman Nathan ya hanya dirinya, tapi fans Nathan lebih banyak dari Dava. Natalia langsung menuju kasir dan menghitung uang yang ada.
memisahkan tiap pecahan uang yang berbeda. Lalu salah satu teman Dava mendekatinya. Gadis itu berbisik di telinga Natalia pelan. Kak Nathan diranjang galak juga nggak? Kata bunga membuat Natalia hampir tersedak, walaupun tidak makan atau minum sama sekali. Kenapa lo mau tahu? Tertarik lo sama gue? Kata Nathan yang tiba-tiba muncul. Wajah galaknya langsung membuat bunga kabur dan kembali ke kursinya. Hai, kata Nathan sambil memeluk Natalia. Sekumpulan tisu langsung dilempar pada mereka. Kasihan yang Jonas, woi, teriak Aldi. Najis, lo lembut gitu bikin gue mau mual, kata Tomo dengan wajah patah hati. Berisik, balas Nathan, membuat orang-orang di sana langsung iri. Nathan juga langsung mencium pipi Natalia. Awas kalian yang godain bini gue tunggu tar di parkiran. Semua langsung diam dan mendesah kecewa. Salah satu bunga paling indah di coffee shop ini sudah ada yang punya. Malah yang punya galak kayak singa minta jatah. Siapa yang berani lagi mengganggu Natalia? Dava yang memperhatikan Nathan dan Natalia hanya tersenyum simpul. Adiknya sudah separuh jalan mendapatkan wanitanya. Untung lo punya saudara kayak gue, baik hati dan suka menolong. Kadang juga nyolong makanan lo sih, Nat, katanya sambil tersenyum. Karena Abang Nathan udah ada yang punya. Abang Dava sama aku aja, kata laki-laki melambai, mencolek dagu Dava. Dia langsung merinding dan menjauh. Abang Dava, Eke nggak kalah cantik kok. Bisa goyang gergaji sana, goyang ngebor juga. Najis, kampret, jauh-jauh dari gue, katanya langsung berlari pergi. Sementara laki-laki melambai itu mengejarnya. Aduh, Abang Dava kelihatan seksi, Bo. Makin mau Eke. Dava ketar-ketir dikejar banci. Sementara Nathan beberapa kali balik ke kasir untuk modus dengan Natalia, sekadar mengelus rambutnya atau mencium pipinya. Bersambung.